صل على محمد. Pilih papat, ono alepat, ono becak, ono Pajero, Fortuner, sekarang kiri di kapal. Itu tandanya bahwa dia telah mengikuti langkah-langkahnya setan. Dia telah menjadikan setan aulia, sebagai pemimpin, sebagai teman akrab. Kalau ada orang senang di atas penderitaan orang lain, dia telah menjadikan setan sebagai pemimpinnya dan dia sebagai pengikutnya. Perintahnya Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu aduwwum mubin. Ingat perintahnya Allah. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata, yang telah menggelincirkan kakek moyang kita, nenek moyang kita, yaitu kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa dari dalam surga, dikeluarkan oleh Allah karena ujuk rayu setan. Makanya hati-hati, kita tidak boleh menjadikan setan sebagai aulia, sebagai pemimpin kita dan kita sebagai pengikutnya. Jangan sampai kita menjadikan setan sebagai tempat curhat kita, karena kita pasti akan celaka. Dan jangan menjadikan setan itu sebagai teman akrab, yang mana setan itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita dirahmati, kita semua dirahmati di bulan Rajab kemarin, di bulan Sya'ban sekarang, dan kita berdoa kepada Allah agar kita bisa melakukan puasa pada bulan suci Ramadan dengan kualitas yang sempurna, yang akhirnya kita dijadikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama al 'amilin wal musannifin wal muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syaikhul Qadir Jilani. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim wa ja'alna wajha fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi alihi ya qaiman bil zawali muqtamil bi dalbal alhamdul minna wa salamu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه فنزه عن قولي في أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي فيا رب متعني بسر حروفه ونور وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وانس به يا ربي بالقبر والساتي وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-A'raf 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين إنهم اتخذوا الشياطين. Tahu lagi nggak ada tasdidnya, iya-nya nggak ada tasdid. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, amara rabbi bilqis, diperintahkan oleh Tuhanku Bilqis untuk berbuat adil. Wa aqimu wujuhakum wa aqimu, dan berdiri tegaklah kalian wujuhakum di atas
wajah-wajah kalian inda kulli masjidin, di setiap masjid-masjid. Wad'uhu, dan berdoalah kalian mukhlisina lahuddin, dengan penuh keikhlasan lahuddin atas agama kalian. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana bada'akum menciptakan Allah, awal menciptakan Allah kepada kalian, ta'udun, maka kalian akan dikembalikan kalian. Jadi Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, bukan memerintahkan untuk berbuat fahsya, bukan memerintahkan berbuat perbuatan yang keji, perbuatan yang menjijikkan, perbuatan yang menghinakan. Namun yang Allah perintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, amar rabbi bil qist, yaitu memerintahkan Tuhanku bil qisti, untuk berbuat adil. Jadi di dunia kita harus berbuat adil. Ada kalanya kita mengurus dunia kita, ada kalanya kita, ada waktunya kita untuk beribadah kepada Allah. Harus adil, harus seimbang. Jangan kita bekerja seharian penuh tanpa kita berbuat adil pada tubuh ini, gak ada istirahatnya. Padahal kata Kanjeng Nabi Muhammad, tatkala Kanjeng Nabi Muhammad sholat, itulah istirahatnya beliau. Jadi sholat itu istirahat, ngecas. Sholat itu menyambungkan diri kepada Allah agar kita lebih segar, lebih fresh. Jadi jangan dibuat seharian penuh, sehari semalam mencari dunia saja, mencari rezeki saja, mencari harta saja, sampai melupakan ibadah kepada Allah. Itu namanya tidak adil. Namun Allah perintahkan bil qisti, agar kita berbuat adil. Ada kalanya kita menuntut ilmu, ada kalanya kita mencari rezeki, ada kalanya kita mencari harta untuk menyambung kehidupan kita. Namun kita tidak melupakan waktu-waktu untuk beribadah kepada Allah, minimal 5 waktu sehari semalam, yaitu sholat. Wa aqimu wujuhakum, dan dirikanlah atas wajah-wajah kalian, yaitu sholat inda kulli masjidin, di setiap masjid-masjid. Jadi tatkala kita dalam perjalanan, tatkala kita dalam beraktivitas, tatkala ada muadzin memanggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita harus berhenti sejenak dari aktivitas keduniaan kita. Bersegeralah kita memenuhi panggilan Allah yang dilewatkan muadzin. Untuk apa? Untuk mendirikan sholat, khususnya sholat berjamaah, duhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Di bulan Ramadan ada ketambahan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah tarawih. Ingat, sholat sunnah tarawih jangan sampai kita menghilangkan sholat sunnah rawatib ba'da isya, karena ganjarannya masih lebih baik sholat ba'da isya. Kadang seperti itu, habis sholat isya duduk-duduk zikir, tidak mendirikan sholat ba'da isya, kemudian langsung mendirikan sholat tarawih. Itu meninggalkan nasi sebakul demi nasi sepiring. Setelah mendirikan sholat di masjid-masjidnya Allah, wad'uhu mukhlisina lahuddin, dan berdoalah
Doa adalah kepasrahan kita kepada Allah. Doa bentuk kepasrahan kita kepada Allah. Segala aktivitas yang kita lakukan, kemudian kita mendirikan sholat, kemudian kita berdoa untuk memasrahkan semua apa yang kita lakukan, itu karena Allah. Pasrahkan. Kita hanya berproses, hasil di tangannya Allah. Mukhlisina lahuddin, harus dengan ikhlas kita dalam agama kita, yaitu dalam beribadah. Ya. Baik beribadah mahdah atau ghairu mahdah, kita harus ikhlas karena Allah. Harus suci hati kita, jiwa kita harus suci, tidak ada karena siapa-siapa kecuali karena Allah. Itu makna ikhlas, cinta karena Allah. Kita mendirikan sholat karena kita yang butuh kepada Allah. Kita cinta kepada Allah. Semoga kita juga mendapatkan cinta Allah, ridha Allah dalam kehidupan kita. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana awal kalian diciptakan, maka kalian juga akan dikembalikan. Dulunya kalian tidak ada, maka akan kembali kepada ketiadaan. Dulu kalian tidak ada wujudnya, tidak berbentuk, masih ada di pohon kelapa, masih sembunyi, ya. Masih sembunyi di tulang gegernya bapaknya, kemudian dikeluarkan dan dijadikan bentuk yang sempurna di dalam rahim, fi qararin mati, di tempat yang kokoh. Tempat yang kokoh itu di mana? Di dalam rahim. Sedangkan rahim lambang kasih sayang, cintanya Allah. Ya. Makanya kalian berada di dalam rahim 9 bulan 10 hari, berarti berada di dalam kasih sayangnya Allah. Kuat, cinta itu kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan cinta. Ya. Kalau kita ingin dimaghfirah, harus dengan cinta. Kalau kita ingin mendapatkan jaminan surga, harus dengan cinta. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, kita harus taat dan patuh kepada syariat-syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fariqon hadza, sebagian mendapatkan petunjuk, fariqon, dan sebagian haqqoh, jelas hak benar alaihim, atas mereka ad-dhalalatu, kesesatan. Sebagian ada yang mendapatkan petunjuk dari Allah, sebagian mendapatkan kesesatan. Itu semua hak. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kecuali Allah. Tidak ada yang menyesatkan manusia kecuali diizinkan oleh Allah. Namun kesesatan biasanya kehendak dirinya sendiri. Innahum, sesungguhnya mereka itu at-tahudu sayatin, menjadikan mereka as-sayatin kepada para setan, aulia, sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai tempat curhat, sebagai teman akrab, min dunillah, dari selain Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan menghisap mereka annahum, sesungguhnya mereka muhtadun, orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi mereka kira bahwa kelakuan yang mereka lakukan ini adalah petunjuk dari Allah. Sayangnya itu kelirunya. Allah tidak akan memerintahkan kepada perbuatan fahsya. La ya'muru bil fahsya, innallaha la ya'muru bil fahsya. Ya. Suruh katakan, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kalian untuk berbuat zalim kepada dirinya sendirinya. Ya Bani Adam, wahai anak keturunan Adam, wahai anak
cucu Kanjeng Nabi Adam, "Hudu zinatakum." Hudu, mengambillah kalian zinatakum, mempercantik kalian, memperganteng kalian, memperindah kalian. Zainnya. Inda kulli masjidin, dari setiap masjid. Jadi kalau datang ke masjid harus berpakaian yang rapi, yang bersih. Jangan sampai selewer, kaos oblongnya. Apalagi nggak dicuci 3 harinya, ngorong sholatnya. Harus dengan zinatakum, dengan pakaian yang zain, dengan pakaian yang indah, dengan pakaian yang bersih, yang suci. Inda kulli masjidin, setiap kita mendatangi masjid-masjidnya Allah. Wa kulu wasrobu, dan makanlah kalian, wasrobu, dan minumlah kalian, wala tusrifu, dan janganlah berlebihan kalian. Innahu, sesungguhnya Allah, la yuhibbul musrifin, tidak mencintai orang-orang yang berbuat berlebihannya. Jadi kita dalam melaksanakan syariat-syariatnya Allah, kita nggak boleh separuh-separuhnya. Harus bilqis, harus dengan adilnya. Karena kerja seharian nggak sholat, itu namanya nggak adil. Sholat seharian nggak kerja juga nggak adil. Ya. Beribadah kok kelakuannya sehari semalam, tapi nggak kerja, menggantungkan dirinya pada orang lain, itu juga tidak adil. Ya. Makanya kita harus adil. Dunia akhirat harus kita lakukan secara adil. Makanya kita harus masuk ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, dan jangan sampai kita mengikuti langkah-langkahnya setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Jangan sampai setan itu dijadikan aulia, dijadikan pemimpin kita, dijadikan tempat curhat kita. Berabe jadinya. Setan kok dibuat tempat curhat. Aku kemarin didolimi sama si A itu, terus aku balas baliknya gimana? Sip itu, jos itu, adil itu. Katanya setan. Itu kemarin si B itu setelah tak dapat, setelah tak marahin, tak pukuli, menengi takut itu sekalian lehernya. Kata siapa? Kata setan. Hati-hatinya. Kemarin tak suruh-suruh kok nggak mau, sekarang datang butuh tok, terus nggak usah ditolong, wis. Itu kata siapa? Kata setan. Ya. Jangan sampai setan dijadikan tempat curhat, bisa fatal akibatnya. Karena setan akan menggelincirkan kita dari jalannya Allah. Kita harus berislam secara sempurna, lahir dan batin. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, lahir batin, mengerjakan perintahnya Allah, lahir batin, menjauhi larangannya Allah, lahir batin, mengerjakan perintahnya Allah di tempat yang sepi maupun yang ramai, lahir batin, menghindari, menjauhi dari bermaksiat kepada Allah di tempat ramai ataupun di tempat sepi, lahir batin. Itulah namanya takwa ya. Makanya kita harus masuk ke dalam Islam, nggak boleh separuh, harus secara kafah, lahir batin. Nanti akan tahu lezatnya apa itu takwa, lezat ternyata takwa itu ya.
Orang berbuat zalim kepada kita, kita balas dengan cinta. Orang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan doa. Mintakan kepada Allah petunjuk. Orang yang berbuat zalim, udah pasti dia dalam keadaan tidak bahagia. Pasti. Orang yang berbuat zalim kepada orang lain pasti tidak akan bahagia. Makanya kita harus mendoakan. Ada orang jahat kepada kita, kita harus mendoakan. Kasihan mereka, karena hakikatnya mereka itu tidak bahagia. Jangan sampai ada orang berbuat zalim terus kita balas dengan berbuat zalim. Sama-sama nggak bahagia, sama-sama nggak selamatnya. Makanya kita beribadah kepada Allah jangan berlebih-lebihan, ya. Dilambangkan di sini, wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, wa la tusrifu, janganlah berlebih-lebihan, ya. Makan adalah perintah untuk mengerjakan apa yang baik menurut Allah kepada kalian. Perintahnya Allah dikerjakan. Wasrobu, apa yang perlu kita hindari, kita harus hindarinya. Jangan berlebih-lebihan. Kalau kita bertakwa kepada Allah semampu kita, ya. Mengerjakan apa yang diperintah Allah semampu kita. Menghindari maksiat sekuat tenaga kita, ya. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, wa la tusrifu, janganlah berlebih-lebihan. Karena Allah tidak akan memberi beban kepada hambanya di luar kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah tidak akan memberi beban, tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Makanya mastata'tum, semampu kita. Walaupun juga dalam hal takwa, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, ya. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Gak boleh berlebih-lebihan, ya. Gak boleh berlebih-lebihan. Fa'idha amartukum say'in fa'tu minhu mastata'tum. Fa'idha amartukum say'in fa'tu minhu mastata'tum. Maka ketika diperintahkan kepada kalian sesuatu, fa'tu minhu, maka datangilah perintah itu mastata'tum, semampu kalian. Gak boleh berlebih-lebihannya. Waktu kerja ya kerja, waktu ibadah ya beribadah, ya. Hidup ini harus adil, ya. Waktunya istirahat istirahat, harus berbuat adil pada diri kita sendiri. Gak boleh berlebih-lebihan, kecuali bergadang kalau ada perlunya, ya. Makanya kita harus ikhlas, harus mukhlisina lahuddin. Harus ikhlas kita beribadah kepada Allah dengan penuh rasa sayang, kasih sayang dan cinta. Apapun pekerjaan kita harus kita cintai. Sama seperti kita beribadah kepada Allah, harus juga dengan cinta, bukan karena terpaksanya. Kerja juga seperti itu, bukan karena terpaksa, harus dengan cinta agar pekerjaan kita barokah, hasilnya juga barokah, ya. Kalau sudah hasilnya barokah, dibuat makan juga barokah, pasti hidupnya juga barokah, bahagia. Dirinya, keluarganya, keluarga besarnya bahagia. Ingat, bukan senang. Kalau senang itu adalah melampiaskan hawa nafsu setan, ya. Makanya nggak boleh. Tak kala ada orang lain terjatuh, terjerembab,
terus kita sorai kapok, kapok. Berarti itu perintah setan. Ya. Kita nggak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Ngapok-ngapok orangnya, ngapok-ngapok orang, nggak boleh. Wis tak kandhanono biyen pancet ae, rasakno dhewe saiki kapok. Nah, itu nggak boleh ya. Kita doakan apabila kita menemui saudara-saudara kita seiman, seislam keluar dari syariatnya Allah, melakukan kemaksiatan, kita doakan. Jangan malah kita buka aibnya kepada orang. Jangan menggibah di atas kejelekan orang, apalagi memfitnah. Pasti orang yang berbuat itu pasti tidak akan bahagia. Itu loh, si A itu loh kemarin jual narkoba, habis itu ditangkap itu suaminya itu loh, si itu loh. Sekarang dekam di penjara, kapok, malah bahagia, malah senang di atas penderitaan orang lain. Itu namanya dengkinya. Kapok-kapok dulu biyen iku mobilnya papat, ono Alphard, ono becak, ono Pajero, Fortuner. Sekarang kiri di kapok. Itu tandanya bahwa dia telah mengikuti langkah-langkahnya setan. Dia telah menjadikan setan aulia, sebagai pemimpin, sebagai teman akrab. Kalau ada orang senang di atas penderitaan orang lain, dia telah menjadikan setan sebagai pemimpinnya dan dia sebagai pengikutnya. Perintahnya Allah, wala tattabu khutuwatis syaiton innahu aduwwum mubin. Ingat perintahnya Allah. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata, yang telah menggelincirkan kakek moyang kita, nenek moyang kita, yaitu Kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa dari dalam surga, dikeluarkan oleh Allah karena ujuk rayu setan. Makanya hati-hati, kita nggak boleh menjadikan setan sebagai aulia, sebagai pemimpin kita dan kita sebagai pengikutnya. Jangan sampai kita menjadikan setan sebagai tempat curhat kita, karena kita pasti akan celaka. Dan jangan menjadikan setan itu sebagai teman akrab, yang mana setan itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita. Kita dirahmati, kita semua dirahmati di bulan Rajab kemarin, di bulan Sya'ban sekarang, dan kita berdoa kepada Allah agar kita bisa melakukan puasa pada bulan suci Ramadan dengan kualitas yang sempurna, yang akhirnya kita dijadikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta
menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.